Baiklah. Eh, Sebelumnya, kepada yang terhormat Pak Hadi dan juga Pak Iswayudi, terima kasih telah membimbing kami selama praktikum, dan juga kepada Kak Clara sebagai asdos kami yang telah membimbing kami dan juga memberikan masukan-masukan tertentu untuk praktikum. Terima kasih. Oke, di sini saya akan mewakili eh, kelompok dalam presentasi P4. Oke, P4 itu pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama adalah pendahuluan. Ya, pendahuluan. Yang pertama itu bab satunya ada latar belakang. Latar belakang, kita harus ketahui terlebih dahulu sebelum kita mulai praktikum, yaitu enzim. Enzim itu apa sih? Enzim adalah yaitu biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis. Ya, dia itu cuma mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Itu adalah enzim. Kemudian, molekul awal yang disebut substrat, dia itu akan dipercepat perubahannya menjadi produk. Nah, kemudian semua proses biologi sel itu memerlukan enzim agar dapat berlangsung cukup cepat dan dalam arah lintasan metabolismenya tertentu. Ya, kita harus tahu enzim itu kerjanya spesifik dan juga dia itu tidak bereaksi, dia hanya mempercepat reaksi. Oke. Oh ya, enzim juga bisa kita sebut sebagai biokatalis dalam tubuh kita, dalam tubuh semua makhluk hidup deh. Oke, enzim. Enzim itu dia merupakan kelompok protein, ya, kelompok protein yang fungsinya penting, sangat penting malah dalam berbagai proses aktivitas biologis. Oke, enzim itu dia mempunyai molekul yang berkisar antara 12.000 hingga lebih dari 1 juta molekul dalam tubuh. Enzim dia bekerja pada pH tertentu. Nah, pH yang umum itu antara 6 sampai 8. Nah, enzim itu mempunyai pH optimum yang khas. pH optimum agar dapat konformasi struktur enzimnya tetap berada pada fungsinya. Jadi supaya si enzim tidak rusak atau terdegradasi, maka dia harus bekerja pada pH yang optimum. Oke. Pengaruh pH terhadap enzim. Nah, misalnya pada pH tinggi, protein akan terdenaturasi, mengubah residu atau struktur fungsional dan juga muatannya. Oke, kalau misalnya pH-nya rendah, maka enzim akan terprotonasi dan kehilangan muatan negatifnya. Gitu. Atau bisa kita sebut enzimnya akan ketambahan muatan positif di dalam strukturnya. Enzim yang aktivitasnya pada pH tinggi, ada juga yang pada pH-nya rendah. Nah, contohnya nih, pepsin. Pepsin itu kan enzim pencernaan yang ada di lambung. Dia itu pH optimalnya 2. Sebaliknya, kalau tripsin, dia memiliki pH optimal yaitu 7,7. Yaitu sangat tinggi ya, 7,7. Kemudian pada pH jauh di atas pH optimum, enzim maka akan mengalami denaturasi. Tujuannya, apa sih tujuan kita mau praktikum? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap enzim amilase pada air liur atau saliva dan aktivitas enzim katalase pada hati atau hepar. Nah, kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh si enzim amilase. Nah, lanjut. Oke, ini tinjauan pustakanya. Yang pertama kita ketahui enzimnya ya. Tadi juga sudah dijelaskan di latar belakang. Enzim adalah sekelompok protein ya. Dia sebagai pengkatalisis atau si pemercepat reaksi. Dia tidak boleh ikut bereaksi. Tidak boleh, emang tidak bisa ikut bereaksi. Tidak dapat ikut bereaksi dalam reaksi kimia yang ada di tubuh kita. Dan enzim itu memiliki tenaga katalitik yang luar biasa dan biasanya lebih besar dari katalisator sintetik. Nah, spesifitas enzim.
dia itu sangat tinggi terhadap substratnya, atau dia itu sangat spesifik ya. Dengan substrat tertentu aja dia bisa bekerjanya, tapi tidak bisa dengan substrat lain, atau bisa kita sebut dia non-universal. Oke, sekarang kita lanjut dengan sifat-sifatnya. Secara singkat, sifat-sifat enzim antara lain adalah, nah, yaitu fungsinya sebagai biokatalisator. Kemudian dia merupakan suatu protein, sifatnya spesifik, dia hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Kemudian dia merupakan koloid ya, dan jumlah yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Dia juga tidak tahan panas, itu sifatnya. Oke, mari kita lanjut. Golongan enzim. Nah, enzim itu digolongkan dari reaksi yang diikutinya. Sedangkan masing-masing enzim diberi nama menurut nama substratnya. Misalnya urease, arginase, dan lain-lain. Kalau misalnya dia urease, kita pasti sudah tahu dia hanya bekerja pada urea dan juga seterusnya. Di samping itu, ada pula enzim yang dikenal dengan nama-nama lama, misalnya seperti pepsin, tripsin, dan lain-lainnya. Oke. Golongannya. Nah, golongan enzim. Di sini bisa kita lihat ada golongan yang pertama, yaitu dia oksidoreduktase. Totalnya harus kita ketahui dulu uh, ada 7 golongan lainnya. Namun yang dijelaskan sekarang ada 6 golongan besar. Yang pertama yaitu oksidoreduktase ya. Dia bekerja pada, tentunya sudah sesuai namanya, yaitu pada reduksi dan oksidasi. Kemudian yang transferase. Nah, enzim yang termasuk golongan ini, dia bekerja sebagai katalis untuk pemindahan suatu gugus dari suatu senyawa ke senyawa lain. Contohnya nih, ada metil transferase, hidroksimetil transferase, karboksil transferase, dan lain-lainnya bisa kita lihat di sini. Oke, yang golongan ketiga, hidrolase. Nah, hidrolase enzim ini bekerja sebagai katalis pada reaksi hidrolisis ya. Itu sudah sesuai namanya. Nah, contoh enzimnya nih bisa kita lihat. Nah, yang paling kita kenal di sini ada lipase, fosfatase, amilase, aminopeptidase, karboksipeptidase, dan pepsin, tripsin, dan seterusnya. Oke, lanjut. Golongan keempat ada liase. Nah, enzim yang termasuk golongan ini dia mempunyai peranan untuk memindahkan gugus dari satu substrat, bukan dengan cara hidrolisis atau sebaliknya. Nah, contoh enzim golongan ini adalah dekarboksilase, aldolase, hidratase. Dan golongan kelima ada isomerase. Nah, enzim yang termasuk golongan ini dia bekerja dengan perubahan intramolekul. Misalnya perubahan glukosa menjadi fruktosa, atau perubahan senyawa L atau menjadi senyawa D. Nah, senyawa cis menjadi senyawa trans dan lain-lainnya. Itu fungsi isomerase ya. Dia itu seperti kita memutar tutup botol. Nah, itu kerja isomerase. Seperti itu. Dan golongan ligase. Nah, enzim yang termasuk golongan ligase ini dia mempunyai reaksi penggabungan dua molekul. Contohnya nih, ikatan yang terbentuk antara penggabungan tersebut. Ada CO, ada CS, dan CN atau CC. Nah, contohnya ada golongan glutamin, sintase, dan piruvat karboksilase. Oke, lanjut. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, sudah pasti suhu. Perlu kita ketahui landasan teorinya. Suhu itu dia dapat mempengaruhi reaksi apapun, bukan cuma enzim, tapi banyak reaksi kimia lainnya yang bisa dipengaruhi oleh suhu. Apalagi zat-zat yang volatil ya, atau mudah terurai, dan juga sebagainya, atau yang mudah beku, dan lainnya. Oke. Oleh karena reaksi kimia itu dapat dipengaruhi suhu, maka reaksi menggunakan katalis enzim
dapat dipengaruhi oleh suhu. Samping itu, karena enzim adalah suatu protein, maka kenaikan suhu dapat menyebabkan denaturasi. Jika kenaikan ya, dan bagian aktif enzimnya akan terganggu, maka konsentrasi dan kecepatan enzim akan berkurang. Tuh. Kemudian pH. Nah, pH ini umumnya enzim aktivitas mempunyai pH optimum seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah membuat enzim menjadi non-aktif ya. Dia bukan hancur, tapi non-aktif secara irreversible. Jadi dia ini non-aktif, dia bisa aktif kembali ketika kapan? Yaitu ketika pH-nya optimum kembali. Gitu. Kemudian konsentrasi enzim. Nah, konsentrasi enzim ini sangat mempengaruhi ya untuk kerja enzim karena seperti pada katalis lainnya nih, kecepatan suatu reaksi dia itu menggunakan enzim tergantung pada konsentrasi enzim tersebut. Kalau misalnya enzimnya berlebihan, kemungkinan sih reaksinya cepat. Tapi karena tidak ada percobaannya, ya mungkin produk yang jadi tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Begitu juga jika konsentrasinya sangat rendah. Dia harus dengan konsentrasi yang tepat. Oke, konsentrasi substrat. Nah, hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi. Tapi, pada batas tertentu, tidak terjadi kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substratnya diperbesar. Oke, sekarang kita harus ketahui faktor yang kelima adalah zat-zat penghambat. Nah, hambatan atau inhibisi suatu reaksi akan berpengaruh terhadap penggabungan substrat pada bagian aktif yang mengalami hambatan. Dalam banyak sistem akibat suhu, tes reaksi enzim adalah mirip dengan tabiat bahwa laju reaksi meningkat dengan kenaikan suhu dan akhirnya enzim kehilangan semua aktivitas jika protein rusak akibat panas. Itu banyak ya zat penghambatnya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, metodologi. Metodologinya alat yang harus kita gunakan di sini karena ada dua enzim yang diuji suhu dan pH-nya. Kita harus tahu alat-alatnya apa saja. Untuk yang terhadap enzim amilase, dia membutuhkan pipet ukur, gelas ukur, pipet tetes, plat tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, alat pemanas, batu es atau pendingin, dan baskom. Kemudian kalau untuk enzim katalase, mortir dan stamper, dengan pipet tetes, tabung reaksi, sendok stainless, kemudian gelas beker, termometer, lidi, bunsen, dan korek api. Bahan-bahannya itu apa aja sih? Untuk enzim amilase, bahannya itu adalah larutan amilum 2%, yaitu dan juga larutan kanji 1%. Enzim amilase itu dari saliva. Kemudian pereaksi iod, benedik, larutan HCl 0,4%, H2SO4 0,4%, natrium karbonat 0,1 atau 1%, dan aquades. Untuk uji pengaruh suhu dan pH terhadap enzim katalase, kita membutuhkan hati ayam, kemudian air panas, es batu, H2O2, H2SO4 5 molar, dan NaOH 5 molar. Lanjut. Nah, prosedurnya nih. Prosedurnya yang pertama, kita menguji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase atau dengan sampel air liur. Nah, yang pertama kita harus siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian setiap tabungnya itu akan diisi dengan 2 ml larutan amilum 2% atau larutan kanji 1%. Masing-masing 2 ml dan dikocok dengan baik. Nah, kemudian masing-masing tabung ditambahkan lagi dengan 1 ml air liur dan 1 ml aquades. Campur dan dikocok dengan baik. Lalu, tabung pertama diletakkan pada gelas kimia yang berisi es. Tabung kedua pada suhu kamar. Tabung ketiga pada suhu 37-40 derajat Celcius. Tabung keempat dengan 75-80 derajat Celcius. Dan tabung
kelima dengan air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Biarkan masing-masing tabung selama 15 menit di tempatnya tadi. Kemudian kita lakukan uji dengan Benedict. Nah, uji Benedict dan iodium. Nah, uji iodium dilakukan 1-3 tetes dari sampel masing-masing itu diambil, dimasukkan ke plat tetes, kemudian ditetesi 1-2 tetes larutan iodium encer pada masing-masing sampel yang suhunya berbeda-beda tadi itu. Kemudian diamati perubahan warnanya, apakah dia positif, dan kita harus gunakan tentunya literatur tertentu. Nah, untuk uji Benedict dilakukan diambil 5 tetes dari sampel yang tadi, kemudian ditambahkan 15 tetes bereaksi Benedict, dididihkan di atas api kecil selama 2 menit, atau dimasukkan di penangas air mendidih selama 5 menit. Setelah itu, larutan biarkan sampai menjadi dingin perlahan-lahan. Perhatikan dan amati, serta dicatat perubahan warna yang terjadi, apakah dia positif atau negatif. Oke, lanjut. Pengaruh suhu pada aktivitas enzim amilase air liur. Nah, pengaruh pH, aktivitas enzim amilase air liur. Kita sediakan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian setiap tabungnya itu dimasukkan 2 ml HCl 0,4%. Tabung kedua 2 ml asam asetat 0,4%. Tabung ketiga 2 ml aquades. Dan tabung keempat 2 ml Na2CO3 0,1%. Nah, kemudian pH masing-masingnya dicek sebelum kita mulai ujinya. Ya, pH-nya itu secara berurutan ya, dari tabung 1 sampai tabung 4 itu pH-nya 1, 5, 7, dan 9. Itu yang seharusnya. Nah, kemudian masing-masing tabung itu ditambahkan dengan 2 ml larutan kanji 1%, atau larutan amilum 2%, dan 2 ml air liur. Dicampur, campuran dikocok dengan baik sampai homogen dan diletakkan pada penangas air 37 derajat Celcius selama waktunya 15 menit. Setelah itu kita amati perubahan warna yang terjadi, dan tabungnya diuji dengan bereaksi iod dan Benedict. Amati kembali dan catat hasilnya dengan teknik yang sama. Oke. Hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur. Nah, pertama kita buat larutan pati ini 1%. Kita campurkan dengan cara 0,05 gram pati matang dengan 5 ml aquades, kita campurkan. Kemudian masukkan 10 tetes air liur ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml larutan pati matang tersebut. Kocok hingga homogen. Kondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. Dan 1 tetes dari isi tabung tadi dipindahkan ke plat tetes. Kita tes dengan bereaksi iod dalam waktu 1 menit. Nah, kemudian perubahan warna yang terjadi pada setiap menitnya itu dicatat, dari warna biru, kecoklatan, sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Dan saat bereaksi iod tidak lagi positif, disebut titik akromatik. Nah, pengujian terhadap reaksi iod dihentikan ketika sudah tercapai titik akromatik tersebut. Nah, sisa larutan diuji dengan reaksi Benedict. Oke, hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur atau oleh enzim amilase. Buat larutan patinya 1%, dicampur, yaitu caranya 0,05 gram pati mentah itu dicampur sama 5 ml aquades. Kemudian ditambahkan sebanyak 10 tetes air liur ke dalam larutan pati dan dikondisikan pada suhu 37 derajat Celcius. 1 tetes isi tabung tadi dipindahkan ke plat tetes seperti yang uji-uji iodium sebelumnya, yaitu setiap selang waktu 1 menit kita akan catat perubahannya dari warna biru kecoklatan sampai tidak ada warna lagi. Nah, saat reaksi iod tidak lagi positif, maka dia disebut titik akromatik, sama ya seperti tadi.
Kemudian sisa larutannya akan diuji dalam reaksi Benedict. Hasil percobaan hidrolisis pati mentah oleh enzim amilase ini dibandingkan dengan hasil hidrolisis pati matang yang sebelumnya saya jelaskan. Lanjut 3.5 ya. Pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Kita menggunakan sampelnya hati ayam ya. Kemudian ambil hati ayam secukupnya, lalu digerus sampai menjadi ekstrak hati ayam. Nah, masukkan ekstrak tersebut ke tabung reaksi. Kita sebut di sini A, B, C, D, E. Atau ada 5 tabung ya. Masing-masingnya itu setinggi 1 cm tabung reaksi. Ya, kalau dikira-kira itu sekitar 1 mili. Ya, masukkan air panas ke dalam gelas kimia atau gelas beker. Lalu kita letakkan tabung reaksi A ke dalam gelas beker tersebut yang berisi air panas. Nah, selanjutnya masukkan es batu ke dalam gelas beker yang lainnya, lalu letakkan tabung bereaksi B. Nah, tabung bereaksi C kita gunakan 20 tetes H2SO4 dengan menggunakan pipet tetes. Di sini bisa dialirkan atau diteteskan langsung. Nah, kemudian 20 tetes NaOH ke dalam tabung reaksi D dan 20 tetes H2O2 ke dalam reaksi E. Tabung reaksi E. Oke. Usahakan agar tetesan larutan kimia tidak mengenai dinding tabung reaksi. Nah, jadi diteteskan bukan dialirkan. Oke. Tambahkan 10 tetes H2O2 ke semua tabung reaksi yang tadi dari A, B, C, D, E. Dan ambah gelembung gas pada setiap tabung reaksi dan catat hasil pengamatan. Disiapkan lidi yang membara untuk uji nyala bara api ke semua tabung reaksi dan catat hasilnya. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada hasilnya. Yang pertama, uji yang pertama tadi kita lakukan yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Suhu dingin dengan uji iodium positif, warnanya biru, dan suhu kamar kondisi suhunya 25-30 derajat Celcius, uji iodiumnya positif, warnanya biru. Suhu hangat 37-40 derajat Celcius, positif, warnanya kuning. Suhu panas 75-80 derajat Celcius, positif, warnanya biru. Suhu mendidih 100 derajat Celcius tadi, positif dan berwarna biru. Untuk uji Benedictnya negatif semua. Dan pengaruh pH pada aktivitas enzim amilase air liur. Di sini bisa kita lihat tabelnya. Untuk pH 1 hasil ujinya berwarna biru. Untuk pH yang 5 hasilnya berwarna biru juga. Kemudian untuk pH yang 7 hasilnya berwarna kuning dan pH 9 hasilnya berwarna biru. Untuk uji iodiumnya secara berturut, pH 1 mendapatkan uji yang positif, kemudian pH 5 mendapatkan uji positif juga, pH 7 mendapat uji negatif pada uji iodium, dan pH 9 berwarna biru, dia hasilnya positif pada uji iodium. Untuk uji Benedictnya secara berturut semuanya negatif dan keterangannya sama. pH 1 biru, pH 5 biru, pH 7 kuning, pH 9 biru. Keterangan akhirnya. Oke, lanjut. Hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur. Nah, ini selang waktunya bisa kita lihat dari menit pertama sampai menit ke-6. Pati matang positif pada menit pertama sampai menit ke-3. Kemudian pati matang memiliki hasil negatif pada menit ke-4 sampai ke-6. Nah, untuk pati mentah hasilnya dari menit pertama sampai ke-6 dia itu positif. Nah, jika positif maka warnanya biru menandakan adanya polisakarida. Jika hasilnya negatif maka ada zat selain polisakarida. Oke, untuk hasil dengan reaksi Benedict di sini tidak ada keterangannya. Oke, kita lanjut. Oke.
Yang keempat yaitu pengaruh suhu dan pH terhadap enzim katalase hati ayam. Nah, tabung A, B, C, D, E secara berturut itu gelembung gasnya A sampai D gelembung gasnya sedikit, kemudian yang E gelembung gasnya banyak. Kemudian untuk nyala bara api, untuk tabung A sampai D dia itu redup, dan untuk tabung E dia terang hasilnya. Oke, lanjut. Nah, pembahasannya. Oke, enzim merupakan kelompok protein nih yang berperan penting sebagai di aktivitas biologi sebagai si biokatalisator. Nah, pada percobaan ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase pada air liur dan aktivitas enzim katalase dengan hati ayam. Amilase dia merupakan enzim yang berperan dalam menghidrolisis pati menjadi dekstrin, maltase, dan glukosa. Dengan katalase itu dia akan memecah akumulasi peroksida serta melindungi organel seluler dan jaringan dari kerusakan peroksida. Nah, enzim katalase yaitu merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi di mana hidrogen peroksida akan diurai menjadi air dan oksigen. Percobaan yang dilakukan. Nah, ini pembahasannya untuk percobaan yang pertama. Langkah-langkahnya tadi sudah, dan ya, ini seluruh langkah-langkahnya dari awal. Untuk percobaan pertama, kita siapkan 5 tabung reaksi dan sebagainya hingga kita mereaksikan. Tadi sudah sesuai hasilnya. Oke, letak masing-masing tabung reaksi pada suhu yang berbeda untuk mengetahui pada suhu berapa sih enzim amilase bekerja optimum. Oke, lanjut. Nah, warna yang dihasilkan nih, enzimnya itu kan bekerja optimum, sehingga dia dapat menghidrolisis polisakarida. Warna kuning yang dihasilkan merupakan hasil negatif dari uji iodium, menandakan kalau sampel tidak mengandung polisakarida karena sudah terhidrolisis oleh enzim amilase menjadi gula sederhana atau maltosa. Kemudian enzim amilase itu bekerja pada suhu 30 derajat sampai 40 derajat yang merupakan suhu tubuh. Nah, pada suhu rendah enzim bersifat inaktif, dan pada suhu tinggi enzim tersebut mengalami denaturasi sehingga tidak bisa bekerja pada suhu tersebut sesuai dengan percobaan yang kita lakukan. Oke, lanjut. Nah, ini langkah yang kedua kita lakukan. Oke, cara kerjanya udah. Oke, kemudian langkahnya itu yang ketika dilakukan uji iodium dengan meneteskan masing-masing sampel ke plat tetes dan ditambahkan dalam reaksi iodium. Nah, plat tetes yang berisi sampel dengan pH 1,5 dan 9 menghasilkan warna biru, yaitu hasil positif dari uji iodium. Warna biru itu menunjukkan apa sih? Tandanya berarti dia ada polisakarida. Nah, sampel yang menandakan pH 1,5 dan 9. Enzim amilase tidak mampu menghidrolisis polisakarida menjadi gula sederhana karena inaktif dan terdenaturasi. Oke, di sini bisa jadi si amilasenya ini kurang atau konsentrasinya tidak sesuai, makanya dia tidak bisa memecah si polisakarida tersebut, dan juga dia terdenaturasi. Nah, hasil ujinya itu sampel dengan pH 7 menghasilkan warna kuning atau hasil negatif dari uji iodium yang menandakan kalau sampel tidak lagi memiliki polisakarida karena amilase bekerja optimum pada pH 7. Makanya dia dapat menghidrolisis pati menjadi gula sederhana atau menjadi monosakarida ya. Lanjut. Nah, hidrolisis pati mentah dan matang oleh enzim amilase
air liur. Nah, langkah-langkahnya juga sudah dijelaskan pada metodologi tadi. Kemudian uji iodium ini dilakukan, tujuannya adalah mengetahui adanya polisakarida dengan hasil uji positif berwarna biru keunguan, perubahan warna yang terjadi setiap menitnya. Dia harus dicatat dari warna biru, kecoklatan, sampai tidak memperlihatkan perubahan warna lagi. Nah, menit pertama, kedua, dan ketiga, dia menghasilkan warna biru. Pada menit keempat, warnanya menjadi biru kekuningan. Dan pada menit kelima, menjadi warna kuning, menandakan kalau patinya itu sudah terhidrolisis. Pengujian terhadap reaksi iod atau reaksi iodium dihentikan pada saat sudah mencapai titik akromatik. Nah, atau si iodium sudah tidak lagi positif. Hidrolisis pati yang mentah ini juga menggunakan sampel amilase. Hasilnya itu pati mentah yang dilakukan selama 6 menit uji. Kemudian menit pertama sampai ke 6, hasilnya itu berwarna biru yang menandakan pati itu tidak terhidrolisis menjadi gula sederhana. Tetapi pengujian dihentikan pada menit ke-6 karena dia harus sesuai dengan uji yang sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini hasil dari percobaan hidrolisis patinya oleh amilase. Menghasilkan kalau hasil uji iodium lebih pekat dan lebih lama terhidrolisis, dan pati atau si polisakaridanya menjadi gula sederhana atau menjadi maltosa dibandingkan dengan hasil hidrolisis pati matang. Nah, sekarang kita lanjut ke percobaan kita yang keempat, yaitu dengan menggunakan enzim katalase hati. Nah, langkah-langkahnya juga sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut. Nah, oke, tabung A, B, C, D menghasilkan gelembung gas yang hanya sedikit dan nyala api yang redup. Seharusnya tabung A, B, C, D itu tidak terdapat gelembung dan tidak mengeluarkan nyala bara api karena enzim katalase kan dia tidak bekerja pada suhu dan pH yang ekstrim. Ini terjadi karena adanya pengaruh oksigen dari lingkungan. Nah, kemudian di tabung E dia menghasilkan banyak gelembung gas dan nyala bara api terang yang menandakan enzim katalase mampu mengkatalis si H2O2 menjadi air dan O2. Gelembung dan nyala bara api dihasilkan berasal dari O2. Hasil dari reaksi katalis H2O2. Oke, lanjut. Nah, ini penutup sebagai kesimpulannya. Kesimpulannya kita menjawab dari tujuan kita, yaitu berdasarkan hasil percobaan, maka yang pertama pH optimum untuk aktivitas enzim amilase adalah 5,4 pH-nya. Kemudian untuk temperatur optimumnya yaitu 38 derajat Celcius. Nah, ini saran dari kelompok kami, yaitu untuk percobaan sebaiknya uji aktivitas enzim digunakan juga enzim yang lain seperti enzim lipase. Nah, dengan demikian dapat dibandingkan hasilnya dan wawasan praktikan juga bertambah. Oke. Mungkin itu sekian dari kelompok. Oke, ini daftar pustaka yang kami gunakan oleh kelompok 5 Biokimia PPAPK 2019. Oke, yang pertama ada biologi umumnya. Nah, ini yang paling gampang kita dapatkan di perpustakaan dan juga yang paling bagus menurut kami, yaitu buku dasar-dasar biokimia oleh Pujiadi dan juga Ana. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, dan juga untuk praktikum selanjutnya semoga bisa lebih lancar dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih.